Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jumpa kembali bersama Guru Sonjay. Kita lanjutkan materi tematik. Tema 4, sub tema 1, sekarang ke pembelajaran ketiga. Buka buku kalian pada halaman 22. Perhatikan, disimak ya. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung, seperti yang sudah dibahas kemarin. Di bidang olahraga, yaitu pencaksilat, adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Nah, pencaksilat kita sudah mendunia, sudah dikenal oleh berbagai negara. Ya, disimak teks berikut ini. Pencaksilat di era globalisasi. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pencaksilat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Ya, di setiap daerah di Indonesia memiliki pencaksilat khas tersendiri dengan gerakan-gerakan yang berbeda. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi, ada maknanya, ada maksudnya. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Negara anggota Persilat, Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa, saat ini telah mencapai 47 negara. Di belahan dunia yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri seperti karate dari Jepang, taekwondo dari Korea, capoeira dari Brazil, serta Muay Thai dari Thailand. Merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Ya, sudah ada beberapa klub yang mengkhususkan bela diri seperti karate, taekwondo, capoeira, maupun Muay Thai. Globalisasi merupakan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu, termasuk ilmu bela diri. Sebagai penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya, dan juga bisa mempelajari seni bela diri yang berasal dari luar Indonesia. Boleh saja, orang-orang Indonesia pun sudah ada yang ahli taekwondo, capoeira, Muay Thai, sudah ada karena sudah masuk ke Indonesia. Inilah era globalisasi. Ya, materi berikutnya mengenai ini kuda-kuda yang nanti hubungannya dengan matematika. Ya, ini hanya sebagai pengetahuan saja ya. Apa sih kuda-kuda? Kalau kalian yang pernah belajar pencaksilat, kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Ada kuda-kuda tengah, ada kuda-kuda depan, dan ada kuda-kuda samping. Ya, ini kaitannya dengan pelajaran matematika karena kita sudah punya buku tersendiri matematikanya, maka Bapak lewatkan ya. Kita lanjutkan materinya. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencaksilat yang ditayangkan dalam acara-acara TV. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita, sehingga televisi bisa menyala dan menyiarkan siaran pencaksilat. Nah, bagaimana prosesnya listrik bisa sampai ke rumah? Ayo, mari kita bahas.
Ayo membaca. Kalian amati ya. Simak teks yang akan Bapak sampaikan. Kemudian kalian bisa membaca ulang dengan teliti. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Perhatikan. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti air, ada PLTA, panas bumi, ada PLTU, angin, ada PLTA, dan sebagainya. Nah, setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, maka energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya ke transformator. Naik tegangan hingga 500 kV. Apa tuh kV? Kilovolt. Kilo berarti artinya ribuan, berarti nolnya 3. Kalau dikonversi ke volt berarti 500.000 volt. Karena kepanjangan makanya ditulisnya kV, kilovolt. 500 kilovolt bacanya. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi, atau kita biasa menyebutnya sutet, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui sutet yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Maka akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Kalau yang tinggal di perkotaan, ya mungkin sudah ya. Tapi beda halnya yang di pedesaan. Ini ada pertanyaan. Boleh kalian diskusikan dengan anggota keluarga kalian. Tidak usah dikumpulkan ya. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkit energi listrik? Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Kemudian mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Oke, kita bahas saja ya. Nanti kalian bisa menulisnya di buku tulis. 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Tadi ada air, panas bumi, angin, ada lagi nuklir, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, ada lagi gas bumi, dan juga diantaranya itu ya. Kemudian apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Sebagai menyimpan daya listrik yang cukup besar. Kemudian mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Ya, di rumah-rumah tegangannya harus kecil supaya bisa digunakan.